Erikson adalah teori perkembangan psikososial yang menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui 8 tahap. Dan tiap tahap itu mempunyai konflik yang harus diselesaikan agar kepribadian berkembang secara sehat. Tahapan pertama, trust versus mistrust 0-18 bulan. Pada tahapan ini, seorang anak belajar untuk mempercayai caregivers mereka. Anak bergantung sepenuhnya pada caregivers untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang atau trust. Pada tahapan ini, seorang anak juga develop mistrust, yaitu contohnya ketika anak menangis, tapi caregivers tidak ada di sana untuk menenangkan. Atau ketika caregivers kelupaan untuk memberikan makanan pada anak. Keadaan di mana keperluan anak yang tidak terpenuhi dan menghasilkan mistrust ini juga merupakan suatu yang penting untuk perkembangan anak. Mistrust menjadi salah satu konflik yang harus dihadapi anak pada tahapan perkembangan ini. Sedikit mistrust memang baik, tetapi bila caregivers secara konsisten tidak ada dan tidak bisa diandalkan terus-menerus, tidak bisa dipercaya, maka anak akan tumbuh menjadi seseorang yang melihat dunia dengan anxiety, ketakutan, dan mistrust. Yang kedua ada autonomy versus hype and dope yang berlangsung pada umur 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak sudah memiliki autonomi dan independence. Anak sudah mulai memiliki makanan favorit dan mereka sudah memiliki preferensi terhadap suatu hal. Pada tahapan ini, penting untuk orang tua untuk memberikan pilihan dan autonomi kepada anak mereka. Contohnya seperti memberikan kepada mereka pilihan 2 jenis pakaian yang mau dikenakan di pagi hari. Pada tahapan ini, seorang anak akan siap untuk melakukan toilet training. Tahap yang ketiga, inisiatif versus guilt pada usia 3-5 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi ketika bermain dengan teman-temannya. Anak akan mulai terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bahkan kita tidak tahu jawabannya apa. Bila pada tahapan ini orang tua membatasi anak mengambil inisiatif atau controlling, maka anak akan bertumbuh menjadi seorang yang tanpa ambisi, tidak inisiatif, dan selalu merasa bersedih. Yang keempat, industri versus inferiority 5-12 tahun. Pada tahap ini, seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai harus berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengejar kegiatan akademis mereka. Kesuksesan dalam bersosialisasi dapat dan menggapai suatu pencapaian akan menimbulkan perasaan kompeten. Sementara kegagalan akan menghasilkan perasaan inferioritas. Tahapan kelima ada identity versus role confusion 12-18 tahun. Tahapan ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka. Mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bila tahapan ini dilengkapi dengan baik, seseorang akan memiliki sense of self yang kuat. Bila seorang anak tidak berhasil mencari jati diri mereka, maka mereka tidak akan bisa melihat masa depan mereka dengan jelas. Ketidakberhasilan dalam mencari jati diri ini dapat pula terjadi bila orang tua memaksakan kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut kepada anaknya. Kemudian yang keenam yaitu ada intimacy versus isolation pada usia 18-40 tahun. Pada tahapan ini adalah ketika seseorang membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Bila seseorang belum berhasil melengkapi tahapan sebelumnya dan belum memiliki sense of identity yang kuat, tidak akan bisa membangun hubungan intim dengan orang lain. Orang-orang yang kesulitan untuk membangun hubungan ini akan berakhir kesepian dan depresi. Kemudian yang ketujuh adalah generativity versus stagnation pada usia 40-65 tahun. Pada tahapan ini, seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Seseorang akan merasa puas mengetahui bahwa dirinya dibutuhkan dalam keluarga, komunitas, ataupun tempat kerjanya. Bila seseorang gagal memenuhi tahapan ini, maka seseorang akan merasa improduktif dan akan merasa disconnect dengan masyarakat. Tahap ke-8, ego, integrity versus despair, 65 tahun ke atas. Tahap ini adalah ketika seseorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil memenuhi tahap-tahapan ini sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun ketidakstabilan dan akan berujung pada penyesalan. Salsa adalah siswi kelas 11. Ia aktif berolahraga sejak SMP. Namun, ia sering berubah minat dan belum menemukan jati dirinya. Di SMA, ia ikut klub basket karena mengikuti teman.
tapi pelatih futsal melihat potensi besar dirinya sebagai kiper. Salsa, kenapa Mon? Nanti kamu jadi ikut latihan basket nggak? Iya, ikut dong nanti. Coba deh lihat nanti aku masih bingung. Oke, aku tunggu ya. Udah. Wah, Salsa bagus banget main futsalnya, apalagi jadi kiper. Salsa, tadi saya lihat kamu pas main futsal itu bagus bang, terutama dalam refleks menangkap bolanya. Kamu mau nggak ikut seleksi di tim kami? Kok saya Pak? Tapi kan saya sekarang lagi ikut basket Pak. Ya, kamu pikirkan dulu. Kamu memiliki potensi yang baik, terutama untuk menjadi kiper. Yaudah deh Pak, makasih ya infonya. Sama-sama. Sal, Kenapa? kamu kenapa kelihatan galau gitu? Aku tuh lagi bingung. Bingung kenapa? Aku kan ikut basket karena ada teman-teman di situ. Tapi aku juga nggak cocok di futsal. Aku tuh bingung antara keduanya itu, milih yang mana. Itu wajar, Sal. Kamu lagi cari jadi diri kamu yang sebenarnya. Mungkin kedepannya kamu bisa pilih yang bisa buat kamu lebih berkembang. Oke, makan aja. Yuk, yuk sih. Kayaknya ini saatnya aku berhenti ikut pilihan orang lain dan mulai cari jati diri aku sendiri. Pak, boleh kasih sebentar nggak? Pak, sepertinya saya berminat deh ikut ini seleksi tim futsal super, boleh nggak ya? Boleh banget, Sa. Malah itu akan menjadi langkah awal kamu untuk menemukan identitas dirimu yang sebenarnya. Langsung aja gabung. Yuk. Pada tahap identitas versus kebingungan berat, remaja berusaha menemukan siapa dirinya. Keraguan dan perubahan minat adalah hal wajar. Keputusan Salsa mencoba futsal mencerminkan proses pencarian identitas yang sesuai dengan potensi dan minatnya.